Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan bahas satu topik dengan judul Saham kecil fundamental bertumbuh tapi harganya anjlok 97%. Cetak ROE 13% dan DER hanya 77%. Untuk itu, simak video ini sampai habis ya, agar mendapat pemahaman yang utuh. Ada satu saham kecil dengan harga 200-an rupiah per lembar yang cukup menarik. Saham ini sudah turun 97% dalam 1 tahun terakhir. Tapi meski harganya terjun bebas, perusahaan mampu menghasilkan kenaikan laba di tahun 2022. Selain itu, mereka memiliki rasio keuangan yang baik dengan ROE di atas 10% dan DER di bawah 100%. Apakah kamu ingin melihat saham ini lebih jauh lagi? Nah, karena laporan terbarunya sudah terbit, Mimin mau bahas kinerja triwulan 2 2022 saham ini. Tentu saja akan ada kesimpulan di akhir video dari aspek yang dibahas. Untuk itu, nonton sampai selesai ya. Seperti biasa, pembahasan ini bersifat edukasi dan bukan rekomendasi. Kamu bisa saja rugi jika beli saham ini. Untuk itu, selalu berhati-hati sebelum membeli saham. Disclaimer on ya. Pertama, aset. Sliss punya aset 389 miliar di tahun 2022, sedangkan di tahun 2021 asetnya berjumlah 395 miliar. Artinya aset Sliss turun 1,52% dalam 1 tahun. Sekarang mari kita bahas lebih detail. Dari total aset 389 miliar, perusahaan punya persediaan 155 miliar. Artinya 39,85% aset perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 5,49%. Selain persediaan, ada juga piutang usaha ketiga. Dari total aset 389 miliar, perusahaan punya piutang pihak ketiga 134 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam aset Sliss. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini naik 5,51%. Kedua, liabilitas. Sliss punya liabilitas 169 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, liabilitasnya berjumlah 190 miliar. Artinya, hutang Sliss turun 11,05% dalam 1 tahun. Nah, dari total liabilitas 169 miliar, perusahaan punya utang bank 74 miliar. Artinya, 43,79% hutang Sliss berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 7,50%. Selain utang bank, ada juga utang jangka panjang. Dari total liabilitas 169 miliar, perusahaan punya utang jangka panjang 30 miliar. Komponen ini punya porsi kedua terbesar di dalam liabilitas Sliss. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini turun 23,08%. Ketiga, ekuitas. Sliss punya ekuitas 219 miliar sampai triwulan 2 2022. Jika dibanding tahun sebelumnya dengan angka 204 miliar, berarti ekuitas Sliss naik 7,35%. Dari total ekuitas 219 miliar, perusahaan punya modal saham sebanyak 100 miliar. Artinya, 45,66% ekuitas perusahaan berada dalam bentuk ini. Jika dibanding tahun sebelumnya, pos ini tetap. Keempat, pendapatan. Sliss punya pendapatan 227,31 miliar sampai triwulan 2 2022. Sedangkan di tahun 2021, pendapatannya berjumlah 219,99 miliar. Berarti pendapatan Sliss naik 3,33% dalam 1 tahun terakhir. Kelima, biaya pokok pendapatan. Sliss punya biaya pokok pendapatan sebanyak 192,35 miliar. Sedangkan di tahun 2021, biayanya berjumlah 183,36 miliar. Berarti biaya pokok naik 4,90% dalam 1 tahun terakhir. Keenam, laba. Sliss mampu menghasilkan laba sebanyak 15,05 miliar. Jika dibanding tahun sebelumnya di angka 13,67 miliar, berarti laba perusahaan naik 10,10% dalam 1 tahun terakhir. Ketujuh, rasio keuangan. Sliss punya ROE 13,70% dengan NPL 6,60%. Sedangkan untuk sisi resiko, saham ini punya DER 77,50%. Perusahaan mampu mencetak rasio keuangan yang cukup baik hingga Juni 2022. ROE masih di atas 10% dengan DER di bawah 100%. Hal itu karena labanya yang naik hingga 10% di tahun 2022 ini. Kedelapan, valuasi. Saham ini punya PER 16 kali dan PBV 2,2 kali. Valuasi PER dan PBV saham Sliss masih tinggi dengan PER di atas 10 kali dan PBV di atas 1 kali. Padahal seperti yang kamu tahu, harga saham perusahaan ini sudah turun hingga 97% dalam 1 tahun terakhir. Setelah melihat pembahasan tadi, ini kesimpulannya. 1. Persediaan yang berkurang membuat total aset turun. 2.
2. Karena penurunan utang bank, liabilitas perusahaan jadi berkurang. 3. Ekuitas bisa naik karena ada peningkatan saldo laba. 4. Biaya pokok naik lebih besar dari pendapatan, tapi kenapa laba bisa tumbuh 10%? Hal itu karena adanya beban lain-lain yang berkurang signifikan. 5. Rasio keuangan perusahaan terbilang bagus. 6. Valuasi masih tinggi meski harga sudah turun drastis. Demikian analisa singkat saham Swiss berdasarkan laporan keuangan triwulan 2 2022. Selalu ingat bahwa pembahasan ini hanya dari sudut pandang pribadi. Tidak ada jaminan pasti profit dan mungkin saja kamu bisa rugi jika beli saham ini. Sebagai informasi, di tahun 2022, Mimin menulis e-book baru dengan judul Cara Cepat Analisa Laporan Keuangan. E-book ini ditulis karena Mimin lihat banyak pemula yang masih bingung dengan cara menganalisa laporan keuangan. Kalaupun bisa analisa, biasanya menghabiskan banyak waktu karena harus membaca laporan keuangan yang sangat tebal. Dengan terbitnya e-book ini, diharapkan kamu bisa menganalisa laporan keuangan secara mandiri dan tentunya tidak membawa banyak waktu. Banyak tips dan trik yang bisa digunakan sehingga kamu tidak perlu membaca angka satu persatu. Mimin juga memberi bonus file Excel secara gratis yang berguna untuk melakukan screening laporan keuangan otomatis. Kamu hanya perlu mengisi data keuangan dan formula Excel akan menganalisa secara otomatis serta memberi saran apakah laporan keuangan tersebut baik atau kurang baik. Apabila tertarik membeli e-book ini, silakan chat WA ke nomor yang tercantum ya. Demikian informasi pada video ini, semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya. Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca Saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu, yaitu Strategi Nabung Saham, Analysis Report, dan The Stock Market. Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut. E-book Strategi Nabung Saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book Analysis Report berfokus pada hasil analisa fundamental 12 saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. E-book The Stock Market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik. Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini. Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya. Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan baca saham. Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, YouTube, dan Telegram resmi Baca Saham. Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman. Dengarkanlah didikan maka kamu menjadi bijak, janganlah mengabaikannya. Thank you.